digigit orang. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di kebun mahoni. Kita lagi ngonten, kita lagi nyantai juga. Kebetulan ada pembahasan yang ingin saya bahas. Sebetulnya ini merupakan jawaban dari beberapa komentar di Instagram maupun di Facebook saya terkait ingin dibahasnya salah satu video saat ini tuh lagi viral di beberapa sosial media. Ya, jadi pembahasan kali ini sebetulnya lebih ke memberikan penjelasan yang lebih detail, dan mungkin nanti ada beberapa video-video yang udah pernah saya buat yang akan saya tayangkan juga. Dan video kali ini adalah pembahasan tentang si ular jenis viper, yang sebetulnya dari semua jenis viper yang ada di Indonesia, ular viper inilah yang paling berbahaya dan sebetulnya mematikan juga, karena memang ada beberapa korban juga di kasus ini yang sudah meninggal dunia. Nah, daripada kalian penasaran jenis ular vipernya seperti apa dan beritanya seperti apa kronologisnya, kita coba langsung lihat saja sumbernya teman-teman. Kita simak bersama-sama biar teman-teman juga pada tahu. Insiden tragis terjadi di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sejak Januari hingga Agustus 2024. Sebanyak 24 warga suku Baduy menjadi korban gigitan ular berbisa. Mereka digigit ular tanah saat membuka lahan pertanian. Muhammad Arif Kardiat, Ketua Sahabat Relawan Indonesia pada Rabu 14 Agustus lalu mengatakan ke-24 orang tersebut adalah jumlah yang ia ketahui. Karena menurutnya tidak semua warga melapor setelah digigit ular. Bahkan dari ke-24 orang tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Satu orang. Kita coba baca lagi nih di sini tambahannya. Meninggal satu orang, yang teramputasi dengan sendirinya ada 2 orang, tangan dan kakinya. Lainnya ada yang sudah sembuh dan ada juga yang masih dirawat. Jadi memang si ular viper tanah ini kan memang bersifat hemotoksin ya teman-teman. Jadi kalau tidak ditangani secara tepat, ini akan mengalami pembusukan dan nekrosis. Makanya di sini ada orang yang memang yang teramputasi dengan sendirinya, itu artinya memang organ tubuh yang tergigitnya itu hilang teman-teman. Entah itu kaki ataupun tangan, biasanya seperti itu. Diketahui pasien yang meninggal dan teramputasi ini terjadi karena terlambat mendapatkan pertolongan. Hal itu lantaran lokasi suku Baduy tinggal cukup jauh dari rumah sakit terdekat. Minimnya persediaan serum anti bisa ular atau sapu juga menjadi penyebab meninggalnya warga Baduy karena gigitan ular. Sementara itu, Sekretaris Desa Kenekes Kecamatan Lewedimar Kabupaten Lebak Medi mengatakan ada 5 warga suku Baduy yang menjalani perawatan karena gigitan ular berbisa dalam sepekan terakhir. Namun sayangnya dari ke-5 orang tersebut hanya 1 orang yang mendapatkan akses obat sabu. Di sisi lain, PLT Dinkes Lebak Dr. Budi Mulyanto mengaku tengah terjadi kelangkaan sabu di pusat produksi sehingga mempengaruhi stok di Lebak. Budi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan sabu. Namun hingga saat ini belum terrealisasi karena ketiadaan barang di produsen.
Oke teman-teman, jadi saya ini melihat berita langsung sumbernya dari Kompas TV. Nah, dari berita ini 24 itu sebetulnya yang melapor, kata barusan berita ini. Sementara masih banyak warga yang memang kemungkinan tergigit tapi tidak melaporkan ke kepala desanya atau aparat setempat. Dan ternyata kita dengarkan barusan, warga ini yang tergigit terkendala dengan anti bisa ular yang tersedia di Lebak, Banten ini, di rumah sakit tersebut. Karena memang yang saya jelaskan jauh-jauh hari, kita itu harus tahu bahwa anti serum bisa ular ini tidak selalu tersedia di setiap rumah sakit yang ada di daerah kalian. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang yang suka beranggapan kegigit sama ular berbisa, udah yang penting ke rumah sakit aja. Padahal sebetulnya itu juga tidak menjamin. Artinya tergantung ular berbisa yang menggigit kita. Karena satu lagi poin yang harus teman-teman ketahui, bahwa serum anti bisa ular ini hanya ada satu untuk mengcover 3 jenis ular. Salah satunya adalah si ular viper tanah ini, yang kedua ular kobra Jawa, yang ketiga ular welang. Sementara di luar itu tidak ada anti bisa yang lainnya. Kemungkinan ya kita harus cari ke luar negeri ataupun mungkin cari kemana lah itu. Karena memang ya di Indonesia seperti inilah realitanya. Bahkan sekalipun di sini sudah tersedia, namun keterbatasan si anti serum bisa ular ini ternyata terjadi juga pada Indonesia kita ini sendiri, teman-teman. Makanya mungkin ini juga harus menjadi pembelajaran dan perhatian buat teman-teman. Alangkah lebih baiknya sebetulnya ketika kalian sudah mengetahui bahwa di daerah kalian itu sudah banyak terdapat korban gigitan ular berbisa, apalagi ular ranjau tanah, kita itu harus safety dan harus berhati-hati. Karena kalau dari kronologis yang saya baca pun, di sini ternyata para warga dan petani ini, kebetulan kan sekarang lagi musim kemarau nih, warga banyak yang membuka lahan, membuka semak belukar untuk dijadikan kebun dan lain sebagainya. Karena mungkin si ular ini tuh berkamuflasenya sangat baik dengan ranting dan daun-daun pohon kering, sehingga banyak eksiden tergigit lah, entah itu di kaki, di tangan dan lain sebagainya. Karena yaitu si ular ini tuh merupakan ular viper tanah yang sebetulnya memiliki bisa hemotoksin yang sangat kuat, bahkan bisa sampai membuat nekrosis dengan tingkat yang sangat parah. Tadi beberapa orang pun sudah mengalami amputasi secara sendiri. Maksudnya yaitu efek dari si bisa ular ranjau tanah itu bisa sampai mengalami pembusukan yang sangat parah, teman-teman. Dan satu lagi saya berpesan, apabila kalian sudah tahu di daerah kalian sudah banyak korban seperti itu, minimal kalian harus safety, mulai dari pakai sepatu, terus menjaga jarak juga dengan sesuatu ataupun hal yang kemungkinan di situ tuh ada si ular vipernya. Kayak di sini kan, ini di belakang saya. Contohnya ini merupakan kebun mahoni yang sebetulnya ada ular viper tanah, tapi di sini saya sudah antisipasi, artinya saya sudah pakai sepatu. Nih, sepatu ini sangat penting sekali, teman-teman. Kalau misalnya memang kalian datang ke lokasi si ranjau darat, wajib sekali memakai sepatu yang memang safety lah. Sepatu-sepatu tinggi itu sangat diperlukan sekali. Terus mata kalian juga harus dipasang, karena si ular viper ini tuh sangat pandai sekali berkamuflase. Dan ini ketika saya kemarin terakhir mendapatkan masih di sekitaran kebun mahoni ini nih, teman-teman. Karena kan kebun mahoni itu sangat luas, ada beberapa hektar. Jadi pada saat itu saya dapat ular viper tanah itu yang size atau ukurannya itu besar. Bahkan saya sempat melihat dan mengetes taring panjangnya, sepanjang apa sih si viper ini dan seperti apa warna bisanya. Itu bahkan saya sampai ngeri sih. Teman-teman mungkin bisa lihat video berikut ini terlebih dahulu. Sipal. Oke teman-teman, lihat, saya sudah memegang ular paling mengerikan. Saya benar-benar masih deg-degan, serius. Oke teman-teman, kita akan lihat seperti apa ketika dia mengeluarkan bisa plus kadarnya seperti apa. Oh my goodness. 1, 2, 3. Ada dok.
enggak? Oh my god, kita benar-benar harus berhati-hati. Sebetulnya saya itu ngeri coy, karena di bagian tangan saya itu ada yang luka juga, jadi takut ketetes. Dan lihat, ternyata bisanya benar-benar mengerikan coy. Lihat, dia benar-benar masih pengen ngegigit coy. Ya, kita coba gigitkan lagi sekali. Ayo kawan. Mau lagi nggak? Keluar Dot. Keluar. Ada. Oke, saking taringnya panjang, dia benar-benar nancep. Oh my goodness. No. Lihat, the big size. Kalau Selesmarhodostoma boy. Oh my goodness. Asli sumpah ngeri. Oke, kita langsung amankan. Oh, itu di nanya. Rapid itu. Nah. Tuh. Oke. Asal guys, mari ngejauh. Guys. Tuh. Oke, teman-teman, lihat. Ini adalah kadar bisanya. Sangat kuning, bahkan hampir sama dengan bisa king cobra. Lihat. Justru ketika saya lihat perbedaan dengan bisa ular viper lainnya, ini tuh lebih benar-benar kental dan benar-benar kuningnya itu lebih dominan coy. Ini sangat-sangat mengerikan. Makanya dikategorikan bisa ular viper paling mengerikan. Ya ini ngeri coy, serius. Dari satu tetes aja itu wah ngeri sih. Nih di sini ada beberapa tetesan. Ini kalau misalnya kena kulit ataupun jaringan kulit yang terluka, bakalan sangat berbahaya teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi betapa mengerikannya si ular viper tanah ini dengan Jacobson ataupun indera penciumannya yang sangat buruk. Jadi dia ketika menggigit sangat random kemana-mana. Makanya ini salah satu viper yang banyak menimbulkan korban itu karena si Jacobson atau indera penciumannya itu sangat jelek, sehingga ketika ada gerakan apapun, mau itu benda mati, dia hajar. Contohnya kayak di video tadi. Dan taringnya sangat panjang, serta tentunya itu pun kalau misalnya kita cuma pakai sepatu yang tipis, kayaknya bakalan tembus dengan taring sepanjang itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi saran saya dari kasus ini adalah kita harus berhati-hati, apalagi bagi kalian yang sudah mendapatkan beberapa pemberitaan, mau itu di daerah kalian, dekat rumah kalian, banyak orang yang sudah jadi korban gigitan si ular ranjau tanah ini. Kalian harus lebih berhati-hati. Apalagi di musim kemarau seperti ini, ular cenderung mencari lokasi-lokasi yang lembab, lokasi-lokasi yang dingin, pasti banyak terdapat di pekarangan-pekarangan rumah dan kebun-kebun kalian. So harus berhati-hati dan lebih safety lagi. Tambah lagi pengetahuan kalian tentang jenis-jenis ular berbisa yang ada di sekitar kalian. Terus yang paling utamanya juga harus mengetahui teknik pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa. Ya walaupun sebetulnya mungkin saya juga tidak menjamin bahwa itu akan berhasil, tapi setidaknya kalian sudah berusaha dan sudah tahu bahwa oh ternyata teknik pertolongan pertama tergigit ular berbisa itu seperti ini. Nah jadi minimal kalian udah tahu lah sebelum nanti kalian dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan selanjutnya. Karena saya bilang ya, imobilisasi ini tuh bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meminimalisir
angka terjadinya kematian akibat gigitan ular berbisa, meminimalisir supaya si bisa ular tidak cepat menyebar masuk ke dalam anggota tubuh kalian. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ini hanya memperlihatkan kembali betapa mengerikannya si ular viper yang ada di Indonesia kita ini. Jadi kita juga gak kalah mengerikan dengan orang-orang luar negeri yang di sana ada ular derik dan lain sebagainya. Di kita juga ada si Kaloselasma rhodostoma si ranjau tanah ini. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.